Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Pak Guru. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Baik, kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Pada bahasan tentang materi hidup tenang dengan berperilaku terpuji kali ini nanti akan dibagi menjadi dua video. Nah, dalam video yang pertama ini akan Pak Guru bahas yaitu tentang tanggung jawab. Nah, yang akan Pak Guru bahas pada video yang pertama ini adalah materi tentang tanggung jawab. Nanti ada di bahasannya video yang kedua ada bahasan yang lainnya. Apa sih itu tanggung jawab? Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari apa yang telah diperbuatnya. Jadi yang namanya tanggung jawab itu adalah kita itu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas yang sudah didapat oleh kita dan bersedia menerima akibat dari apa yang telah kita perbuatnya. Itu yang namanya tanggung jawab. Setiap orang harus memiliki sikap mental tanggung jawab. Jadi setiap orang itu harus bukan baiknya tapi harus memiliki sikap mental tanggung jawab. Kenapa orang itu harus memiliki sikap mental tanggung jawab? Karena setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita perbuat nantinya akan dipertanggungjawabkan langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita di dunia itu berpura-pura umpamanya tidak mau tanggung jawab, tapi nanti di akhirat kelak akan dipertanggungjawabkan atas apa yang sudah diperbuat oleh kita. Lanjut. Jika seorang berbuat sesuatu, maka ia dapat menjelaskan alasan mengapa ia mengerjakan perbuatan itu dan bersedia menanggung akibat perbuatannya. Jadi, jika kita berbuat sesuatu, maka kita dapat menjelaskan kenapa kita melakukan perbuatan itu dan bersedia menerima akibat perbuatannya atau resiko dari perbuatan itu. Umpamanya, contohnya, kamu ya buang sampah ke tempat sampah, tapi dalam membuang sampah itu tidak mendekat ke tempat sampah, dari jarak jauh dilempar, tetapi sampah itu tidak tepat sasaran, tidak masuk ke dalam ring sampah atau keranjang sampah. Kalau orang basketan bilangnya ring basket. Nah, kamu karena mungkin sedang belajar basket, jadi sampah itu dilempar, dikira tempat sampah itu ring basket, tapi itu adalah tempat sampah, dilempar dari kejauhan ternyata tidak tepat sasaran, tidak masuk ke dalam keranjang sampah, meleset. Nah, itu kamu artinya melakukan perbuatan. Terus, apa yang harus kamu lakukan? Sebagai seorang yang bertanggung jawab, maka kamu harus mengambil sampah itu dan dimasukkan ke tempat sampah dengan baik. Jadi nanti kalau ada yang melihat, kamu dapat menjelaskannya. Loh, kenapa kamu tadi buang sampahnya dengan cara seperti itu? Iya, saya karena suka basket, jadi tadi coba ingin belajar melempar bola basket, tapi nggak ada bola basket. Akhirnya sampah itu dikira bola basket, dilempar dari jarak jauh, ternyata tidak masuk ke ringnya. Terus, nah, tapi ternyata sampah ini meleset, nggak masuk ke dalam keranjang sampahnya. Akhirnya jatuh ke halaman atau di sebelah keranjang sampah. Nah, ini saya ambil lagi terus saya masukkan ke dalam tempat sampah. Itu artinya yang namanya tanggung jawab. Kita dapat menjelaskan alasan kenapa kita melakukan itu dan dapat mempertanggungjawabkannya. Tanggung jawab terhadap diri sendiri antara lain menjaga kesehatan dan giat belajar. Jadi sebagai seorang pelajar itu memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, tanggung jawab terhadap diri sendiri sebagai seorang pelajar yaitu adalah menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, harus dijaga. Tubuh kita itu harus dijaga.
Ya, itu artinya kita mempertanggungjawabkan diri kita sendiri, dijaga kesehatannya, dan juga sebagai seorang pelajar itu harus rajin belajar atau giat belajar. Itu artinya kita memiliki tanggung jawab sebagai seorang pelajar terhadap diri sendiri. Lanjut, tanggung jawab terhadap orang tua. Nah, kita juga memiliki tanggung jawab terhadap orang tua. Apa itu tanggung jawab terhadap orang tua? Antara lain berbakti. Kita harus berbakti kepada orang tua sebagai wujud tanggung jawab kita kepada orang tua. Terus selanjutnya taat. Taat itu artinya apa? Melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua dan meninggalkan apa yang dilarang oleh orang tua. Jadi kalau orang tua menyuruh sesuatu kita lakukan, dan jika itu dilarang maka kita tinggalkan. Yang selanjutnya adalah patuh. Patuh ini hampir sama dengan taat. Yang selanjutnya adalah bersikap santun. Santun itu artinya kita harus sopan, cara bicara kita itu harus lemah lembut, tidak dengan suara yang keras. Itu yang namanya santun. Itu tanggung jawab kita terhadap orang tua. Jadi tanggung jawab kita terhadap orang tua yaitu adalah berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap lingkungan antara lain menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar. Jadi, tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar terhadap lingkungan yaitu adalah menjaga kebersihan lingkungan rumah. Kenapa kok kita harus menjaga kebersihan lingkungan rumah? Karena rumah itu adalah rumah yang kita tinggali, maka harus kita jaga. Jadi tempat yang kita tinggali itu harus kita jaga kebersihannya, itu sebagai wujud tanggung jawab kita terhadap rumah kita. Yang kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kenapa kok sekolah harus dijaga kebersihannya? Iya, karena sekolah itu adalah tempat kita untuk belajar. Maka kita sebagai seorang pelajar harus bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan alam sekitar. Jadi alam sekitar itu adalah alam yang ada di sekitar kita, harus dijaga kebersihannya. Itu artinya kita bertanggung jawab memelihara kebersihan lingkungan alam sekitar kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin materi yang kali ini Pak Guru sampaikan hanya itu saja anak-anak. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.